Hai semuanya, selamat datang di channel YouTube Garuda IDN. Berikut ini kami akan membagikan kumpulan berita timnas terbaru nih, diantaranya sebagai berikut. Mengejutkan, begini tanggapan pelatih Vietnam usai pertandingan Indonesia versus Bahrain. Pelatih Vietnam kasih saran panggil pelatih ini untuk laga vs Jepang dan China, daripada cuma andalkan pelatih miskin taktik. Namun sebelum lanjut ke pembahasannya, alangkah baiknya untuk tekan tombol like dan subscribe-nya ya guys. Jika sudah, mari kita lanjut. Timnas Indonesia baru saja menggelar pertandingan versus Bahrain dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Kali ini Rizky Ridho dan kawan-kawan tampil membanggakan. Timnas Indonesia tampil solid sejak awal pertandingan melawan Bahrain. Mereka mampu mengimbangi permainan lawan dan bahkan lebih dominan dalam beberapa momen, terutama di babak pertama. Dengan penguasaan bola yang baik dan aliran permainan yang rapi, Garuda tampil percaya diri menghadapi tekanan dari Bahrain. Momentum positif akhirnya membuahkan hasil di menit ke-24 ketika Ole Romeni sukses mencetak gol. Dengan penyelesaian yang tenang, ia mampu memanfaatkan peluang dan membawa Indonesia unggul 1-0. Gol ini menjadi dorongan semangat bagi tim untuk terus mempertahankan performa apik mereka. Memasuki babak kedua, Indonesia terus mencoba menambah keunggulan dengan menciptakan beberapa peluang berbahaya. Untuk menyegarkan lini serang, pelatih memutuskan mengganti Ole Romeni dengan Ramadan Sananta. Meski Sananta tidak berhasil mencatatkan namanya di papan skor, kehadirannya tetap memberikan tekanan bagi lini pertahanan Bahrain. Sementara itu, lini belakang timnas Indonesia juga patut mendapat pujian. Para pemain bertahan tampil disiplin dan mampu meredam berbagai serangan yang coba dibangun oleh Bahrain. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor tetap bertahan 1-0 untuk keunggulan Indonesia. Dengan hasil ini, timnas berhasil meraih 3 poin penuh dan menunjukkan performa yang semakin menjanjikan. Pelatih Vietnam, Kim Sang-sik, turut memberikan komentarnya usai laga antara Indonesia dan Bahrain. Menurutnya, pertandingan kali ini berjalan lebih baik dibanding saat timnas Indonesia menghadapi Australia. Tak hanya itu, ia juga menilai bahwa peluang Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026 masih terbuka, asalkan timnas kembali ditangani oleh Shin Tae-yong. Jika Shin Tae-yong kembali melatih, dia yakin Indonesia masih memiliki kesempatan besar. Menurutnya Shin Tae-yong adalah pelatih yang disiplin, punya filosofi permainan yang jelas, dan sudah mengenal karakter para pemain dengan baik. Saya melihat peningkatan yang cukup signifikan dalam permainan Indonesia. Dibandingkan laga melawan Australia, tim ini tampil lebih rapi dan menunjukkan determinasi yang lebih kuat. Saya rasa mereka bisa tembus Piala Dunia. Tapi jika kembali dilatih Shin Tae-yong, ujarnya dalam sebuah wawancara. Lebih lanjut, pelatih Vietnam ini membandingkan Shin Tae-yong dengan Patrick Kluivert yang baru saja diberhentikan dari posisinya sebagai pelatih kepala. Menurutnya, ada perbedaan mencolok di antara keduanya. Shin Tae-yong punya rekam jejak yang sudah terbukti, baik di level klub maupun tim nasional, sedangkan Kluivert, Kim merasa dia belum menunjukkan kapasitas yang cukup untuk membangun tim dengan baik. Dengan kembalinya Shin Tae-yong ke kursi pelatih, ia yakin timnas Indonesia bisa lebih berkembang dan semakin kompetitif di kualifikasi Piala Dunia karena Indonesia punya potensi besar. Jika dikelola dengan baik, mereka bisa menjadi salah satu kekuatan utama di Asia. Di sisi lain, meski Indonesia dan Vietnam kerap bersaing di Piala AFF, bukan berarti kita harus menutup diri dari pandangan negara tetangga. Justru, masukan dari pelatih berpengalaman seperti Kim bisa menjadi bahan evaluasi yang berharga bagi Garuda. Apa yang disampaikan Kim Sang-sik pun ada benarnya. Dibandingkan Patrick Kluivert, Shin Tae-yong memang lebih berpengalaman dalam menangani tim nasional. Shin Tae-yong telah membuktikan kapasitasnya sejak bergabung dengan Indonesia, membawa tim ini berkembang pesat dan semakin kompetitif di Asia. Selain itu, menurut kabar terbaru, Erick Thohir telah mengambil keputusan tegas. Patrick Kluivert akan diberhentikan dari posisinya sebagai pelatih kepala, dan timnas Indonesia kembali akan dinahkodai oleh Shin Tae-yong. Sementara itu, Alex Pastor tetap dipercaya sebagai asisten pelatih untuk mendampingi Shin Tae-yong dalam membangun tim yang lebih solid. Jika keputusan ini benar-benar terwujud,
Bagaimana pendapat kalian? Apakah kalian setuju jika Shin Tae-yong kembali memimpin timnas Indonesia dan menggantikan Patrick Kluivert? Jika mendukung langkah ini, tunjukkan dukungan kalian dengan mengetik setuju di kolom komentar. Mari bersama-sama berharap agar perubahan ini membawa timnas Indonesia semakin dekat menuju impian besar, tampil di Piala Dunia 2026. Mantap, Bung Binder bela Shin Tae-yong yang dituduh pakai buzzer di medsos. Bung Binder minta masyarakat untuk menghargai dan mengapresiasi kerja keras Shin Tae-yong, serta mendukungnya di saat-saat sulit. Shin Tae-yong, mantan pelatih kepala timnas Indonesia, beberapa waktu lalu kembali menjadi sorotan setelah muncul tudingan bahwa ia menyewa buzzer untuk meningkatkan reputasinya di kalangan penggemar sepak bola tanah air. Tudingan ini tak pelak memicu perdebatan, terutama di media sosial, di mana beberapa pihak yang kontra terhadap dirinya terus mencari celah untuk mengkritik. Namun, pengamat sepak bola Indonesia, Binder Singh, dengan tegas menolak tudingan tersebut dan menyuarakan pembelaannya secara terbuka. Sejak ditunjuk sebagai pelatih timnas Indonesia pada akhir 2019, Shin Tae-yong telah membawa sejumlah perubahan positif. Salah satu yang paling mencolok adalah lonjakan peringkat FIFA Indonesia. Dari posisi ke-175 dunia saat ia mulai menjabat, kini Garuda berhasil menembus peringkat 129. Peningkatan ini mencerminkan kerja kerasnya dalam membangun fondasi tim yang solid di semua level, mulai dari senior hingga kelompok umur. Selain itu, Shin juga mencatatkan sejumlah pencapaian historis bagi timnas Indonesia. Di level senior, ia sukses membawa tim melaju hingga ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia, sesuatu yang belum pernah dicapai sebelumnya. Ia juga berhasil memastikan tempat Indonesia di babak 16 besar Piala Asia, mengukir sejarah baru di kompetisi bergengsi tersebut. Tak hanya itu, di kategori usia muda, Shin Tae-yong membawa 3 kelompok umur berbeda U17, U20, dan U23 lolos ke Piala Asia melalui jalur kualifikasi, bukan sekadar sebagai tuan rumah. Salah satu momen paling menonjol di level U23 adalah ketika Garuda Muda berhasil mencapai semifinal Piala Asia U23. Meski pada akhirnya gagal lolos ke Olimpiade setelah kalah di babak playoff, pencapaian ini tetap mendapat apresiasi luas. Namun, di balik berbagai kesuksesan tersebut, kritik tetap menghampiri Shin Tae-yong. Salah satu poin yang sering dijadikan bahan serangan adalah ketidakmampuannya membawa gelar juara untuk timnas Indonesia sejauh ini. Fakta ini sering dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang berseberangan dengannya untuk mempertanyakan kontribusinya. Program naturalisasi pemain yang digagas Shin juga menjadi isu kontroversial, meski banyak yang percaya langkah ini bertujuan meningkatkan daya saing tim. Di tengah kritik yang terus bermunculan, tuduhan tentang penggunaan buzzer oleh Shin hanya memperkeruh suasana. Binder Singh, yang dikenal sebagai pengamat vokal, menyatakan bahwa tudingan semacam ini tidak berdasar dan hanya menciptakan narasi negatif tanpa bukti jelas. Binder menekankan bahwa kerja keras Shin Tae-yong bersama timnas Indonesia seharusnya mendapat penghargaan, bukan tuduhan yang meremehkan. Ini baru mantap, Diego Michels ingin timnas Indonesia banyak mendatangkan pemain naturalisasi berkualitas. Dengan ini, dia yakin timnas bisa lolos kualifikasi Piala Dunia. Para pemain lokal pun bisa mendapat banyak pelajaran dan pengalaman. Diego Michels, pemain Borneo FC Samarinda, merupakan salah satu pionir program naturalisasi di Indonesia. Pemain yang lahir di Belanda ini menjadi generasi pertama naturalisasi yang memperkuat timnas Indonesia. Proses naturalisasinya pada 2011 membuka jalan bagi Diego untuk memperkuat timnas U23 di SEA Games 2011, di mana ia menjadi bagian penting dari skuad muda Garuda. Tak lama setelah itu, Diego juga mendapatkan kesempatan tampil bersama timnas Indonesia senior. Pada masa itu, PSSI mulai serius menjalankan program naturalisasi dengan merekrut pemain berdarah Indonesia dari Belanda. Generasi awal naturalisasi ini menghadapi banyak tantangan, mulai dari adaptasi hingga tekanan tinggi dari publik. Kini, program naturalisasi memasuki fase baru dengan hasil yang lebih menjanjikan. Gelombang pemain naturalisasi yang baru, seperti Mark Klok, Jai Itzes, dan Mees Hilgers, telah memberikan dampak signifikan pada peningkatan performa timnas Indonesia di berbagai kompetisi internasional.
Diego mengakui bahwa generasi saat ini lebih matang dan terencana, baik dari segi kualitas pemain maupun proses integrasi mereka ke dalam tim. Menurut Diego, kehadiran pemain-pemain naturalisasi memberikan keuntungan besar bagi sepak bola Indonesia. Mereka tidak hanya meningkatkan kualitas permainan tim, tetapi juga memberikan pengalaman berharga kepada pemain lokal. Diego menilai bahwa pemain lokal memiliki banyak peluang untuk belajar dari pemain keturunan, baik dalam hal teknik, taktik, maupun etos kerja. Pengalaman mereka bermain di liga-liga Eropa menjadi modal penting yang bisa ditularkan kepada rekan-rekan satu tim. Dengan kombinasi pemain naturalisasi dan talenta lokal yang terus berkembang, Diego optimistis timnas Indonesia memiliki peluang besar untuk melangkah jauh. Ia percaya bahwa skuad Garuda mampu bersaing di level yang lebih tinggi dan bahkan lolos ke Piala Dunia 2026. Diego menyebut bahwa tim ini tidak hanya lebih kuat secara teknis, tetapi juga memiliki mentalitas yang lebih baik. Diego juga berharap agar sinergi antara pemain naturalisasi dan pemain lokal terus ditingkatkan. Ia percaya bahwa kolaborasi ini akan membawa sepak bola Indonesia ke level yang lebih tinggi dan menjadi kekuatan besar di Asia. Bagi Diego, masa depan sepak bola Indonesia kini berada di jalur yang benar, dan ia bangga menjadi bagian dari perjalanan itu. Alhamdulillah, PSSI sudah hubungi Federasi Sepak Bola Belanda yakni KNVB untuk naturalisasi Jairo Riedewald. KNVB bersedia proses lebih cepat naturalisasi pemain satu ini untuk gabung skuad Garuda. PSSI tengah berupaya menemukan solusi untuk mempercepat proses naturalisasi Jairo Riedewald, bek yang saat ini bermain untuk Royal Antwerp. Hingga kini, belum ada kejelasan mengenai status Jairo, meskipun dirinya telah memberikan sinyal positif untuk membela timnas Indonesia. Salah satu indikasi tersebut adalah dengan memasang bendera merah putih di akun media sosialnya, yang diartikan sebagai komitmennya untuk bergabung dengan skuad Garuda. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, sebelumnya menyatakan bahwa tidak menutup kemungkinan pihaknya akan menambah pemain keturunan dari Belanda demi memperkuat timnas Indonesia. Contoh nyata adalah keberhasilan merekrut Mees Hilgers dan Eliano Reijnders, yang kini sudah dipastikan bergabung untuk memperkuat timnas di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun, situasi berbeda terjadi pada Jairo Riedewald. Hingga saat ini, PSSI belum memberikan konfirmasi terkait kelanjutan proses naturalisasinya. Hal ini tentu memunculkan kekhawatiran di kalangan penggemar yang menantikan kontribusi Jairo untuk memperkuat lini pertahanan Garuda. Mengingat pengalaman dan kualitasnya di kompetisi Eropa, Jairo diyakini dapat menjadi tambahan yang sangat berharga untuk timnas Indonesia. Dalam menghadapi tantangan ini, PSSI didorong untuk mencari solusi konkret agar proses naturalisasi Jairo dapat segera terselesaikan. Salah satu langkah yang bisa dilakukan adalah dengan memanfaatkan jaringan dari Arthur Oerip, seorang mantan petinggi Federasi Sepak Bola Belanda yang memiliki pengalaman luas dalam pengembangan pemain muda. Dengan pengaruh dan pengetahuannya, Arthur Oerip diharapkan dapat membantu mempercepat proses administratif sekaligus mempermudah komunikasi antara pihak terkait. PSSI juga perlu mempertimbangkan langkah strategis lainnya, seperti memperkuat koordinasi dengan federasi sepak bola negara lain yang memiliki pengalaman serupa dalam program naturalisasi pemain. Selain itu, menjaga komunikasi yang baik dengan Jairo Riedewald menjadi hal penting agar ia tetap merasa antusias untuk membela timnas Indonesia. Keberhasilan merekrut pemain seperti Jairo Riedewald tidak hanya akan memberikan dampak langsung di lapangan, tetapi juga meningkatkan reputasi timnas Indonesia di kancah internasional. Dengan proses yang lebih terarah, diharapkan pemain keturunan lainnya yang memiliki potensi serupa akan semakin tertarik untuk bergabung. PSSI kini berada di persimpangan penting, dan langkah yang diambil ke depan akan menentukan apakah skuad Garuda dapat memaksimalkan kekuatan terbaiknya untuk bersaing di level dunia. Hai semuanya, selamat datang di channel YouTube Garuda IDN. Berikut ini kami akan membagikan kumpulan berita timnas terbaru nih, diantaranya sebagai berikut. Yes, Jai Idzas sudah jadi pemain tetap Venezia FC setelah tampil memukau di tahun 2024. Jai dipastikan juga akan jadi pemain utama di timnas Indonesia dalam event-event internasional yang akan datang. Bukan main,
Kadek Arel bolak-balik Jakarta-Bali untuk ikuti timnas U20 dan Bali United. Dengan jam terbang yang tinggi, pemain ini tak hanya tangguh sebagai bek tapi juga mesin pencetak gol yang subur. Alhamdulillah, Bung Ropan ungkap timnas Indonesia berpeluang raih 3 poin saat jamu Bahrain di Gelora Bung Karno. Perlu diingat, dulu Indonesia hampir menang tapi dicurangi oleh wasit. Bukan kaleng-kaleng, Pratama Arhan kini sudah keluar dari Suwon FC. Akan tetapi, netizen Indonesia yakin pemain ini segera dapat klub pengganti. Jurus lemparan ke dalamnya pasti memikat klub-klub luar negeri. Yes, Mees Hilgers berhasil dapatkan persetujuan dari Jayden Oosterwolde untuk dinaturalisasi awal tahun ini. Pemain satu ini akan gabung timnas sebelum kualifikasi Piala Dunia dimulai. Namun sebelum lanjut ke pembahasannya, alangkah baiknya untuk tekan tombol like dan subscribe-nya ya guys. Jika sudah, mari kita lanjut. Yes, Jai Idzas sudah jadi pemain tetap Venezia FC setelah tampil memukau di tahun 2024. Jai dipastikan juga akan jadi pemain utama di timnas Indonesia dalam event-event internasional yang akan datang. Bek tangguh timnas Indonesia, Jai Idzas, terus menunjukkan kualitasnya sebagai andalan di lini belakang Venezia. Perannya di sektor pertahanan Il Lagunari sangat penting, terlebih tim ini membutuhkan kestabilan dalam menghadapi persaingan sengit di Serie A. Hingga kini, Idzas hampir selalu menjadi pilihan utama pelatih, dengan hanya absen 2 kali dari total 19 laga Venezia di semua kompetisi musim ini. Penampilan terbarunya terjadi dalam pertandingan melawan Empoli, awal Januari, yang berakhir imbang 1-1. Pada laga tersebut, Idzas tampil impresif dan menjadi benteng kokoh bagi Venezia. Statistik dari media menunjukkan betapa dominannya bek berusia 24 tahun itu di lini belakang. Ia memenangi 6 duel udara, melakukan 7 kali sapuan bersih, serta mencatatkan 1 intersep penting. Momen krusial terjadi ketika Idzas berhasil menggagalkan peluang besar Empoli untuk mencetak gol. Dalam situasi genting, Lorenzo Colombo melepaskan tembakan yang tampaknya akan mengarah ke gawang setelah melewati kiper Venezia. Namun, Idzas hadir tepat waktu untuk memblok tendangan tersebut, memastikan timnya terhindar dari kebobolan yang bisa berujung kekalahan. Aksi heroik ini menunjukkan keberanian dan kecerdasannya dalam membaca permainan, atribut yang sangat dihargai oleh rekan setim dan pelatihnya. Idzas sendiri mengakui bahwa perannya sebagai kapten timnas Indonesia memberikan pengaruh besar pada permainannya di Venezia. Kepemimpinan yang ia asah bersama Garuda tampaknya turut membantu membentuk mentalitasnya sebagai pemain yang tidak hanya kuat secara fisik, tetapi juga piawai dalam mengambil keputusan di bawah tekanan. Dia dituntut untuk menjaga sektor pertahanan dengan fokus penuh. Hal ini sama seperti tanggung jawab yang dia emban di tim nasional, di mana konsistensi dan kepemimpinan sangat penting. Kiprah Idzas di Serie A juga menjadi bukti nyata bahwa pemain-pemain Indonesia mampu bersaing di liga top dunia. Dengan kerja keras dan dedikasinya, Idzas tidak hanya mengangkat performa Venezia, tetapi juga menjadi inspirasi bagi pemain muda Indonesia yang bermimpi menembus pentas sepak bola Eropa. Seiring berjalannya musim, Idzas diharapkan dapat terus menjaga performa konsistennya. Kontribusinya di lini belakang akan sangat penting bagi Venezia dalam perjuangan mereka bertahan di Serie A. Selain itu, pengalaman bermain di level tertinggi ini juga akan menjadi aset berharga bagi timnas Indonesia, yang kini tengah berambisi mencatatkan sejarah baru di kancah internasional. Bukan main, Kadek Arel bolak-balik Jakarta-Bali untuk ikuti timnas U20 dan Bali United. Dengan jam terbang yang tinggi, pemain ini tak hanya tangguh sebagai bek tapi juga mesin pencetak gol yang subur. Sebelum mencapai kesuksesan di dunia sepak bola profesional, perjalanan Kadek Arel Priyatna dipenuhi dengan perjuangan yang penuh pengorbanan. Bek tangguh asal Denpasar, Bali, kelahiran 4 April 2005 ini, telah menunjukkan dedikasi luar biasa sejak usia muda untuk mewujudkan mimpinya menjadi pesepak bola profesional.
Kadek Arel adalah salah satu pemain berbakat yang pernah merasakan atmosfer kompetisi Liga Top Skor, sebuah ajang bergengsi bagi pemain muda Indonesia. Selama mengikuti kompetisi tersebut, ia rela melakukan perjalanan jauh bolak-balik Bali Jakarta untuk berpartisipasi. Hal ini menunjukkan betapa besarnya tekad dan semangat Kadek dalam mengasah kemampuannya di tengah keterbatasan. Menurutnya, Liga Top Skor menjadi platform penting dalam memberikan pengalaman berharga, terutama bagi pemain muda yang sedang merintis karir di dunia sepak bola. Kini, Kadek Arel Priyatna menjelma menjadi salah satu bek tengah andalan Bali United sekaligus pilar penting Timnas Indonesia U20. Keahliannya dalam membaca permainan dan mencetak gol dari situasi bola mati semakin membuat namanya bersinar. Salah satu momen terbaiknya adalah ketika ia mencetak gol spektakuler ke gawang Argentina U20 dalam ajang Seoul Earth on Ice 2024 di Stadion Mokdong, Korea Selatan, pada Agustus. Gol tersebut lahir melalui sundulan tajamnya pada menit ke-75, memanfaatkan umpan matang dari Mauri Simon dalam situasi tendangan bebas. Gol ke gawang Argentina itu bukanlah yang pertama bagi Kadek bersama Garuda Jaya, julukan Timnas Indonesia U20. Sebelumnya, ia juga tampil gemilang dengan mencetak 3 gol di ajang Piala AFF U19. Keberhasilannya ini semakin memperkuat reputasinya sebagai bek tengah yang tidak hanya solid dalam bertahan, tetapi juga berbahaya saat menyerang, terutama dalam situasi bola mati. Perjalanan Kadek Arel Priyatna merupakan inspirasi bagi generasi muda Indonesia yang bermimpi menjadi atlet profesional. Dedikasi, pengorbanan, dan kerja kerasnya membuktikan bahwa mimpi besar bisa dicapai meskipun dengan rintangan yang tidak mudah. Dengan bakat dan semangat yang dimilikinya, Kadek diprediksi akan terus bersinar, baik di kancah nasional maupun internasional, menjadi kebanggaan bagi Bali dan Indonesia. Alhamdulillah, Bung Ropan ungkap Timnas Indonesia berpeluang raih 3 poin saat jamu Bahrain di Gelora Bung Karno. Perlu diingat, dulu Indonesia hampir menang tapi dicurangi oleh wasit. Pengamat sepak bola nasional, Bung Ropan, mengungkapkan rasa percaya dirinya terhadap peluang Timnas Indonesia dalam menghadapi leg kedua melawan Bahrain. Menurutnya, skuad Garuda memiliki potensi besar untuk meraih kemenangan penuh dan mengamankan 3 poin penting dalam pertandingan tersebut. Optimisme ini muncul tidak hanya karena kualitas pemain, tetapi juga karena strategi matang yang diyakini sudah disiapkan oleh pelatih baru Timnas Indonesia. Bung Ropan menekankan bahwa pelatih baru memiliki waktu yang cukup untuk mengevaluasi performa dari leg pertama. Pada pertandingan sebelumnya, meski berakhir imbang, Timnas Indonesia menunjukkan penampilan yang dominan. Garuda mampu menciptakan peluang berbahaya dan hampir mengunci kemenangan. Namun, keputusan kontroversial dari wasit dianggap menjadi penyebab utama hasil kurang maksimal tersebut. Hal ini tentu menjadi motivasi tambahan bagi tim untuk tampil lebih solid di leg kedua. Menurut Bung Ropan, dukungan supporter juga akan menjadi faktor penting dalam laga ini. Bermain di hadapan pendukung setia, Timnas Indonesia diyakini mampu mengubah atmosfer stadion menjadi tekanan besar bagi Bahrain. Selain itu, ia percaya para pemain telah belajar dari pengalaman leg pertama, baik dari segi penguasaan bola maupun penyelesaian akhir. Sang pelatih diperkirakan akan melakukan beberapa rotasi strategis untuk memanfaatkan kekuatan penuh tim. Beberapa pemain yang tampil menonjol di leg pertama kemungkinan akan diberikan peran lebih besar. Selain itu, Ropan juga memprediksi bahwa Garuda akan memperbaiki transisi antara lini belakang dan serangan, sebuah elemen yang menjadi sorotan pada pertemuan pertama. Bukan hanya itu, Bung Ropan juga optimis dengan peningkatan mentalitas para pemain. Menurutnya, pengalaman dari leg pertama memberikan pelajaran berharga tentang bagaimana menghadapi tekanan, baik dari lawan maupun situasi kontroversial di lapangan. Dengan semangat yang terus meningkat, ia yakin Garuda akan tampil lebih percaya diri dan fokus pada leg kedua nanti. Jika Timnas Indonesia mampu menunjukkan performa terbaiknya, Bung Ropan percaya 3 poin penuh bisa diraih. Kemenangan ini tidak hanya akan memperbaiki posisi di klasemen, tetapi juga menjadi bukti bahwa Garuda semakin matang dan kompetitif di kancah internasional. Baginya, leg kedua melawan Bahrain adalah kesempatan emas bagi Timnas Indonesia untuk membuktikan kemampuan mereka dan membawa kebanggaan bagi seluruh rakyat tanah air. Bukan kaleng-kaleng, Pratama Arhan kini sudah keluar dari Suwon FC.
Akan tetapi, netizen Indonesia yakin pemain ini segera dapat klub pengganti. Jurus lemparan ke dalamnya pasti memikat klub-klub luar negeri. Pratama Arhan baru saja resmi mengakhiri perjalanannya bersama Suwon FC, sebuah kabar yang langsung disambut berbagai reaksi dari para pecinta sepak bola. Banyak netizen yang memberikan dukungan penuh sambil mendoakan agar Arhan segera menemukan klub baru yang sesuai dengan bakat luar biasanya. Tidak bisa dimungkiri, kemampuan spesialnya dalam melakukan lemparan ke dalam jarak jauh telah menjadi ciri khas yang membuatnya menjadi salah satu pemain yang selalu diandalkan, baik di level klub maupun timnas Indonesia. Kehebatan Arhan kembali terlihat jelas dalam laga timnas Indonesia melawan Laos di babak kedua fase grup B Piala AFF 2024. Pertandingan yang digelar di Stadion Manahan, Desember lalu, menjadi salah satu momen mendebarkan bagi para pendukung Garuda. Babak pertama berakhir dengan skor imbang 2-2, tetapi perhatian banyak orang tertuju pada aksi luar biasa Arhan. Lemparan jarak jauhnya yang akurat kembali menciptakan peluang emas dan menjadi salah satu faktor penentu di pertandingan tersebut. Tidak hanya di laga melawan Laos, Pratama Arhan telah berkali-kali membuktikan betapa efektifnya teknik lemparan ke dalam yang ia miliki. Dalam pertandingan-pertandingan sebelumnya, skema ini menjadi senjata rahasia yang seringkali dimanfaatkan oleh timnas Indonesia untuk memecah kebuntuan. Lemparan Arhan kerap menghasilkan peluang gol, bahkan di beberapa kesempatan langsung mengarah ke rekan setim di dalam kotak penalti lawan. Keahlian unik ini membuatnya menjadi aset berharga, baik bagi klub yang akan merekrutnya maupun bagi timnas Indonesia. Meski saat ini ia tengah berada dalam fase transisi, meninggalkan Suwon FC tidak mengurangi optimisme publik terhadap masa depannya. Banyak yang percaya bahwa Arhan hanya membutuhkan waktu untuk menemukan klub yang tepat, di mana bakat dan kontribusinya dapat terus berkembang. Dukungan dari penggemar pun terus mengalir, mengingat Arhan adalah pemain yang telah memberikan begitu banyak momen membanggakan untuk sepak bola Indonesia. Dengan dedikasi dan kerja kerasnya, Pratama Arhan diharapkan mampu melanjutkan karir yang gemilang. Kemanapun langkah berikutnya akan membawanya, Arhan tetap menjadi salah satu simbol kebanggaan bagi timnas Indonesia. Keahlian lemparan ke dalamnya bukan hanya sekadar teknik, tetapi sebuah tanda dari potensi besar yang ia miliki untuk terus berkontribusi di dunia sepak bola. Yes, Mees Hilgers berhasil dapatkan persetujuan dari Jayden Oosterwolde untuk dinaturalisasi awal tahun ini. Pemain satu ini akan gabung timnas sebelum kualifikasi Piala Dunia dimulai. Mees Hilgers kini menjadi sosok penting di balik upaya membujuk pemain keturunan lainnya untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Nama Jayden Oosterwolde, bek andalan Fenerbahce yang berlaga di Liga Turki, masuk dalam radar PSSI untuk memperkuat Garuda. Meski pertemuan mereka dalam laga pekan kedua Europa League antara FC Twente dan Fenerbahce berakhir imbang 1-1, momen tersebut menjadi langkah awal dalam mendekati Oosterwolde. Jayden Oosterwolde, yang memiliki garis keturunan Indonesia dan Suriname, hingga kini belum pernah mencatatkan penampilan bersama skuad utama timnas Belanda. Hal ini membuka peluang besar baginya untuk berganti federasi, sesuai dengan aturan FIFA. Aturan tersebut memperbolehkan pemain berpindah federasi selama belum tampil dalam 3 pertandingan resmi bersama tim nasional sebelumnya. Dengan kondisi ini, Oosterwolde masih memenuhi syarat untuk dinaturalisasi dan memperkuat timnas Indonesia. Dalam pertandingan Europa League yang berlangsung pada 4 Oktober 2024, Hilgers berhadapan langsung dengan Oosterwolde di lapangan. Meski keduanya bersaing sengit, laga itu memberikan kesempatan bagi Hilgers untuk mendekati Oosterwolde di luar lapangan. Hilgers, yang baru saja resmi menjadi warga negara Indonesia pada 30 September lalu, tidak hanya berperan sebagai pemain, tetapi juga sebagai agen informal untuk menarik pemain keturunan lainnya ke timnas Indonesia. Performa Hilgers bersama Twente semakin memperkuat posisinya sebagai salah satu bek terbaik di Asia Tenggara. Dalam 2 pertandingan awal Europa League, Twente berhasil menahan imbang 2 tim besar, yaitu Manchester United dan Fenerbahce. Poin-poin ini menjadi bekal penting untuk menjaga posisi mereka di klasemen grup. Di sisi lain, penampilan solid Oosterwolde bersama Fenerbahce juga menunjukkan kualitas yang bisa ia bawa jika bergabung dengan timnas Indonesia. Kabarnya, Hilgers telah mendapatkan sinyal positif dari Oosterwolde.
Pemain berusia 23 tahun itu dikabarkan tertarik dengan proyek Timnas Indonesia dan dijadwalkan akan bergabung sebelum dimulainya kualifikasi Piala Dunia. Jika proses ini berhasil, kedatangan Oosterwolde akan menjadi tambahan berharga bagi lini pertahanan Garuda, mengingat pengalamannya di kompetisi tingkat tinggi seperti Liga Turki dan Europa League. Dengan langkah ini, Indonesia semakin serius dalam mempersiapkan diri untuk bersaing di level internasional.